Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Miftah Azizah, NIM G701-2100, mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Tadulako. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan biotransformasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat kandesartan. Nah, obat kandesartan merupakan obat golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB yang digunakan untuk mengobati pasien hipertensi dan gagal jantung. Untuk komposisinya yaitu kandesartan silesetil dengan kekuatan sediaan 8 mg dan 16 mg. Untuk karakteristiknya yaitu pemberian serbuk kristal berwarna putih atau agak putih dengan kelarutan praktis tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam metanol. Untuk berat molekulnya yaitu 610,7 dengan nilai pKa 6,0. Kemudian dalam proses absorpsi, kandesartan silesetil adalah produk dari kandesartan, di mana setelah dikonsumsi, kandesartan akan diubah menjadi bentuk aktif kandesartan dengan bioavailabilitas absolut sekitar 15-40%. Konsentrasi serum puncak rata-rata tercapai 3-4 jam. Saat dikonsumsi dengan makanan, konsentrasi puncak meningkat sebesar 26% dan laju penyerapannya juga meningkat. Nah, untuk fase distribusi, obat kandesartan dengan volume distribusi 0,13 liter per kilogram. Kandesartan sangat terikat pada protein plasma yaitu lebih dari 99%. Kemudian dalam fase metabolisme, di mana sebagian besar obat kandesartan silesetil akan diubah menjadi kandesartan aktif melalui proses hidrolisis ester saat absorpsi di saluran cerna. Nah, sebagian kecil obat akan dimetabolisme di hepar yaitu lebih dari 20% untuk membentuk metabolit inaktif melalui proses O-dethylation. Kemudian untuk mekanisme kerja dari obat kandesartan. Pada bagian di samping dapat terlihat di mana secara normal apabila tubuh kita mengalami penurunan tekanan darah, maka ginjal akan mengeluarkan yang namanya renin. Nah, renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, selanjutnya angiotensin 1 ini akan dirubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan angiotensin converting enzyme. Nah, angiotensin 2 ini akan berikatan dengan reseptornya yaitu reseptor AT1 yang akan menghasilkan pelepasan hormon aldosteron, vasokonstriksi, dan aktivasi simpatik. Nah, dari ketiga hal ini akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Nah, bagaimana sih kerja dari obat kandesartan? Jadi, obat kandesartan ini yang merupakan golongan ARB atau angiotensin receptor blocker akan secara selektif bersaing dengan angiotensin 2 untuk berikatan dengan reseptornya yaitu reseptor AT1. Nah, pada saat angiotensin 2 dihambat, maka akan terjadi yang namanya vasodilatasi, di mana akan menyebabkan di mana otot polos dari pembuluh darah akan relaksasi dan melebar, sehingga jantung akan lebih mudah untuk memompa darah dan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Selain itu, dari penghambatan angiotensin 2 juga menyebabkan penurunan sekresi dari hormon aldosteron. Nah, di mana hormon aldosteron ini bekerja di tubulus distal pada ginjal. Nah, fungsi dari hormon aldosteron ini dia
Nah, di mana fungsi dari hormon aldosteron ini menyebabkan tubulus distal menyerap kembali lebih banyak ion natrium dan air sehingga menyebabkan peningkatan volume darah dan menyebabkan eh, pen- dan menyebabkan dan tekanan darah. Nah, itu hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.